dan kebangsaan. Apa yang saya sampaikan mungkin itulah yang saya ketahui. Kalau memang kurang-kurang nanti bisa kita saling sharing. Kebetulan sebelum saya menjabat Kasat Bimas, saya 1 tahun 4 bulan dulunya Kapolsek Badau. 1 tahun 4 bulan 14 hari dulunya saya Kapolsek Badau. Dari Kapolsek Badau dipercayakan untuk menjadi Kasat Bimas di Polres Belitung. Nah, status saya K2, istri 1 anak 2. Kebetulan saya di sini Buyangan, tinggal di Tanjung Pandan. Ini Karang Taruna dari mana aja, Bang? Dari seluruh Pulau Belitung, Pak, hampir di 38 desa, Pak. Seluruh Pulau Belitung, iya, Belitung Timur ya. Belitung aja, Pak. Belitung aja. Ya, syukur alhamdulillah. Kalau berbicara masalah ini yang kita bahas sekarang ini masalah kebangsaan. Kebangsaan itu memang sangat-sangat erat dengan persatuan dan berkaitan dengan pemuda, karena adik-adik ini merupakan generasi penerus bangsa. Baik buruknya negara. Mana membalong nih, membalong, mana membalong? Randu. Ini mana Sungai Padang ya? Bulu Tumbang. Mana lagi Bulu Tumbang mana? Ini, oh ini. Ini teh Bual ya? Bual. Mari baju merah kan? Jadi tiap semalam ini akan tidur. Ada kena aneh-aneh enggak? Oh, mantap. Enggak, biasa. Menurang ramai-ramai pertama tuh. Banyak nonganya. Konsep politik bahasa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu wilayah meliputi tanah, darat, air, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, ya. Yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh, menyeluruh, menyangkut segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi ya begini acara di lapangan ibu, walaupun tidak semeriah PPKT ya biasanya nih, tapi lumayan. Seluruh meliputi tanah, air, udara, wilayah Indonesia, baik itu politik, ekonomi, dan sebagainya, ya. Nah, pada kesempatan ini juga, tadi saya bilang dari awal, kalian ini merupakan generasi penerus bangsa. Ini paling umurnya antara berapa ini? Umurnya paling tua berapa umurnya? Paling tua ini? 30 ya? Oh, masih jauh di bawah saya, Pak, ya. 40, 35 ada. Kalian nyangka umur saya berapa sekarang, Adik? Berapa kira-kira? 43. Ah, 43 benar. Umur saya sekarang 43. Umur saya. Dapat hadiah. Dapat sel. Nah, berbicara masalah kebangsaan itu tidak lepas dari peran adik-adik sekalian, ya. Peran adik-adik sekalian karena apa? Maju dan tidaknya suatu bangsa itu atau wilayah itu tergantung dari adik-adik sekalian, ya. Tergantung dari adik-adik sekalian yang mana dalam bergaul ataupun dalam kehidupan sehari-hari itu tergantung dari kalian. Makanya mulai dari sekarang pererat persaudaraan, pererat pertemanan, pererat kekerabatan, jangan sampai dipengaruhi ataupun ya dalam hal-hal negatif. Dalam hal ini kira-kira yang bisa mencelakakan adik-adik. Kita boleh bergaul, kita boleh berteman, tapi harus memilih, ataupun harus memilih. Oh, siapa yang bisa jadi teman? Oh, siapa yang tidak bisa jadi teman? Ya, bukan kita sombong, bukan kita kabur, bukan kita tidak mau bergaul. Karena apa? Di zaman modern sekarang, pergaulan itu sangat berpengaruh ke adik-adik. Apalagi dengan zaman teknologi ini, seseorang sangat gampang dan sangat mudah mempengaruhi adik-adik dalam teknologi, sehingga bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan sebuah negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Di sini juga mungkin ada yang dari Belitung, ada yang dari Bugis, ada yang dari Padang, mungkin kan suku-sukunya kan, tapi kita tetap satu jua, ya, tidak memandang itu. Apalagi dalam hal ini yang perlu adik-adik ketahui, jangan sampai adik-adik terpengaruh dengan unsur sara, yang mana sara itu suku, agama, ras dan antar golongan, ya. Jangan sampai adik-adik hanya gara-gara sara terpecah belah, ya, hanya gara-gara terpecah belah. Banyak contohnya yang di Kalimantan, masalah Dayak dengan Madura, ya,
dipusuh masalah agama Kristen dengan Islam. Jangan sampai terpecah belah kita di Belitung ini. Syukur alhamdulillah saya hampir 1,5 tahun di Belitung. Untuk masalah SARA itu sangat kondusif ya, sangat kondusif. Kerukunan beragamanya sangat terjalin, apalagi masalah suku antar golongan. Karena di Belitung ini ada Melayu, ada Bugis, ada Flores ya. Tapi apa? Suku Sawah ini dari mana deh? Dari Sukalaut. Sukalaut, masih masuk Belitung juga kan? Nah, itu masih terjalin. Tidak ada yang namanya keributan antar suku atau agama ataupun ras di sini. Selama saya berdinas di sini tidak ada. Tidak ada Tepsi ya Bang Munad. agama ras di sini. Tepsi mandir. Kenapa saya bilang kondusif? Ya gimana? Kenapa Belitung ini saya bilang kondusif? Saya sudah 1 tahun 5 bulan di sini. 1 tahun 5 bulan di sini sampai saya heran. Ya, sampai saya heran. Kenapa dibilang saya bilang heran dengan Belitung? Setiap di rumah-rumah itu kalau saya perhatikan malam-malam sepeda motor ada nggak yang dimasukin ke dalam rumah? Jarang Pak, jarang. Ada kan? Nah, nggak ada. Saking amannya, saking kondusifnya Pulau Belitung ini, motor aja nggak ada yang dimasukkan ke dalam rumah. Jangan coba-coba kalau di Pangkal Pinang ataupun di Bangka. Kalau di Bangka kurang banyak, sudah hilang gitu. Makanya saya sangat bersyukur dinas di sini walaupun jauh dari orang keluarga ataupun anak, tapi di Belitung dengan suasana kondusif macam ini atau dengan suasana kayak gini membuat saya menjadi tenang menjalankan tugas di sini. Makanya saya bilang terlalu aman. Tapi saya minta tolong kepada adik-adik, hilangkanlah mindset ya, hilangkanlah mulai dari sekarang, hilangkanlah mindset bahwa Belitung itu masih aman ya. Kita nggak tahu ya. Contohnya kemarin mungkin kalian baca di berita kan yang membawa ATM itu orang mana? Suami istri. Orang luar. Itu orang luar yang melakukan itu orang luar kan. Jadi hilangkanlah atau kurangilah ya, minimal kurangilah mindset bahwa Belitung ini masih aman ya. Minimal ya. Karena apa kita nggak tahu di Belitung ini. Dulu pada saat saya masuk Pulau Bangka tahun 2000, tahun 2000, Bangka itu aman loh, aman sekali. Kalau saya lihat Belitung ini dulunya Bangka. Nah, Belitung ini dulunya Bangka. Yang mana kalau parkir motor di luar nggak hilang, tetapi semakin sana di atas tahun 2005-2006 Pangkal Pinang udah mulai rawan kejahatan. Makanya sekarang di Pangkal Pinang nggak ada lagi yang istilahnya motor diparkir di luar rumah, orangnya tidur di dalam rumah. Bukan kayak di Belitung. Nah, kembali lagi ke masalah kebangsaan, saya minta tolong kepada adik-adik dalam hal ini, kalian penerus bangsa, jangan mudah terpecah belah, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terhasut dengan berita-berita yang kurang jelas. Apalagi sekarang sudah memasuki masa pemilu ya, yang mana kemarin sudah penetapan calon legislatif. Nah, dalam masukin masa pemilu ini kita harus berhati-hati ya. Kita harus berhati-hati, jangan terpecah belah. Siap. Jangan mentang-mentang kalian memihak kepada satu partai ataupun satu golongan, kalian dijadikan kambing hitam ataupun kalian diperalat ya. Kalimat dalam kata arti kalian menghasut ataupun membuat berita yang tidak tentu benarnya di media sosial ya. Ingat dulu ada istilah mulutmu harimaumu, sekarang sudah bergeser. Apa istilahnya? Jarimu adalah harimaumu ya. Dulu ada istilah mulutmu harimaumu, sekarang jarimu sudah bergeser menjadi jarimu adalah harimaumu. Jadi dalam menggunakan media sosial, dalam langkah menyambut pemilu ini, saya minta tolong kepada adik-adik, jaga kesoliditasan, jaga kekompakan, jaga kebersamaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban Pulau Belitung. Apabila kalian memihak sesuatu partai ataupun golongan, yang wajarlah, arif dan bijaksanalah dalam menggunakan media sosial. Karena apa? Sekarang kan ada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana di media sosial. Ada yang tahu undang-undangnya undang berapa? Undang-undang ITE.
Ah, undang-undang ITE ada tahu? Nomor. Ayo, Hah? ayo. Nggak tahu. ITE Searching di Google. Searching di Google. nomor 23 kalau nggak salah. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Ah itu, ya. Jangan mudah terpengaruh masalah ataupun terprovokasi untuk menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Berita yang belum tentu kebenarannya, berita yang belum tentu kearifannya, berita yang belum tentu apa? Jelas asal usulnya. Semua. Karena apa? Orang Indonesia ini paling gatel tangannya, ya. Paling gatel tangannya. Kenapa saya bilang paling gatel tangannya? Seandainya dapat berita yang belum tentu jelasnya dari teman, sudah dibaca, langsung di-share ke grup, langsung di-share ke teman yang lain. Kebiasaan kan itu kan? Paling kebiasaan orang kita. Paling kebiasaan orang kita. Mulai dari sekarang saya ingatkan, jangan sampai kita menjadi tersangka dalam undang-undang ITE, ya. Tersangka dalam undang-undang ITE karena apa? Kalau itu berita hoax atau apalagi yang menyangkut masalah SARA, tanpa kalian sadari, kalian kirimkan ke orang lain, kalian sudah termasuk menyebarkan, ya. Kalian sudah termasuk menyebarkan, dan kalau dilaporkan orang, kalian kena, ya. Kalian kena undang-undang ITE, ya. Jadi minta tolong dalam hal ini berhubungan dengan kebangsaan, kalian masih muda, kalian masih panjang cita-cita yang mau dikejar, kalian masih banyak yang harus dikejar. Jangan sampai hanya gara-gara hal kecil, hanya media sosial dan belum tentu tahu itu asal usulnya, kalian bisa jadi tersangka ataupun jadi terperiksa dan dilaporkan oleh orang, ya. Karena apa? Kalau kalian sudah menjadi tersangka ataupun sudah menjalani tindak pidana dan menjalani hukuman, untuk membuat SKCK itu atau surat keterangan kelakuan baik itu sangat susah, karena kalian sudah dianggap residivis. Itulah yang melekat. Apabila kalian sudah menjadi tersangka, sudah menjalani tindak pidana atau hukuman, kalian keluar, kalian itu sudah dianggap residivis. Residivis itu orang yang pernah melakukan tindak pidana dan sudah menjalani hukuman. Nah, jadi minta tolong ke depannya, saya berpesan kepada adik-adik sekalian, tetap jaga kekompakan, tetap jaga soliditas, tetap jaga keakraban, jangan mudah terpengaruh, ya. Jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab atau yang bisa memecah belah kebangsaan kita, ya. Tetap jaga kekompakan. Terus jangan sampai kita memang tidak dipungkiri Belitung mayoritas Islam, ya. Belitung mayoritas Islam, ya. Tapi dalam kata arti, jangan sampai kita boleh beragama, kita boleh fanatik dengan agama, tapi perlu diketahui negara kita ini kan bukan negara Islam, ya. Negara kita ini negara republik yang menganut azas demokrasi, ya. Yang menganut azas demokrasi. Kita boleh fanatik sama agama, kita boleh, tapi jangan sampai kita apa tuh istilahnya kalau sudah terlalu fanatik dengan agama tuh, radikal, ya. Jangan sampai kita menjadi radikal, ya. Jangan sampai kita menjadi radikal dengan kita saking fanatiknya dengan agama, saking mendalami agama, jadi siapa-siapa yang tidak sealiran dengan kita anggap musuh. Itu salah, ya. Itu salah. Ya, intinya pada kesempatan ini kita ini hidup di negara Republik Indonesia yang menganut azas demokrasi, ya. Bukan kita ini hidup di negara Islam yang menganut Islam, ya. Jadi minta tolong pada kesempatan ini jangan sampai ada mudah terpengaruh dengan yang hal-hal yang bersifat radikal. Kenapa? Zaman sekarang paling mudah dan paling gampang melihat di YouTube, ya. Paling mudah, paling gampang melihat di YouTube masalah agama, masalah SARA, masalah kerusuhan, sampai-sampai yang para yang teroris itu belajar bom aja melalui YouTube, ya. Nah, jadi minta tolong jangan sampai mudah terpengaruh. Kalau memang ada kawan-kawan yang sampai menjurus sana, mohon diingatkan, mohon disandingkan, ya. Kalau memang nggak bisa diingatkan atau dinasihati,
Kan ada ini ya apa? Ada yang pihak yang berwajib. Sampaikan dengan pihak berwajib. Sampaikan di sini ada BNPT, ada polisi, ya ada. BNPT itu kan Badan Nasional Penanggulangan Teroris, ada polisi. Biarlah mereka yang menasihati. Nah, kalau memang kalian tidak bisa, jangan sampai gara-gara kalian menasihati, ujung-ujungnya kalian ribut dengan teman-temannya kalian tersebut ya. Ujungnya kalian ribut dengan teman tersebut, ujungnya kalian saling bermusuhan, ujungnya tidak tegur sapa, ya. Pecahnya suatu negara karena tidak kompaknya pemuda-pemuda atau tidak kompaknya kebangsaan, ya. Jangan sampai kita mudah diprovokasi, diadu domba. Cukuplah Belanda dulu jajah kita ya. Cukuplah Belanda dulu jajah kita. Selama 350 tahun itu, ya. Selama 350 tahun itu dijajah Belanda jajah Indonesia, kita diadu domba ya. Diadu domba, kita dibodohin oleh Belanda. Nah, lain kalau Inggris. Kalian perhatikan. Negara yang dijajah Belanda pasti orangnya bodoh-bodoh, ya. Kalau Inggris dia menjajah suatu negara, dia memajukan negara tersebut. Orang bertanggung jawabnya. Intinya pada kesempatan ini saya menyampaikan jaga kekompakan, jangan sampai terpecah belah, jangan sampai terpecah belah. Tetap karena apa? Antara wanita dengan laki-laki sekarang tidak ada lagi perbedaannya ya, tidak ada lagi perbedaannya, sama aja. Siapa yang pintar itulah yang maju. Dan saya berpesan, semakin maju teknologi semakin makanya dari ini jangan sampai kalian tergerus berlomba-lomba dalam hal yang positif. Amin. Berlomba-lomba dalam hal yang bisa membanggakan, berlomba-lomba yang bisa memajukan negara kita ya. Negara kita. Apalagi mungkin kalian pernah baca ataupun dilihat di YouTube, kalau nggak salah itu Gubernur California ya, Gubernur California itu orang Indonesia loh. Searchinglah di YouTube. Baru nanti seorang perempuan keturunan Tionghoa asli Yogyakarta, dia sekarang menjadi Gubernur California di Amerika. Kalau nggak percaya kalian searchinglah di internet. Itu ada baru dilantik. Jadi berlomba-lomba kalian mulai sekarang, kejarlah cita-cita setinggi-tingginya. Fokus ke beliau, lihat ke beliau, jangan gitu dewasa. Di salah satu negara bagian Amerika itu, seorang perempuan, bisa bimbingin masyarakat. Berlomba dalam hal yang sehat, jangan mudah terpengaruh, ya, jangan mudah terpengaruh, apalagi yang anak-anak kecil kayak gini, apalagi adik-adik ini. Mungkin sehari nggak megang HP sakit ya? Kan? Sakit? Enggak. Sakit. Karena lah ngaji. Sehari aja nggak megang handphone sakit kan? Ya? Enggak, ngaji. Tahan, apalagi yang kayak cowok ini, tahan nggak beli rokok. Lebih baik beli pakai data gitu kan, kayak gitu kan? Oh ya, si tampan, ayo bung dan nona senyum. Live YouTube. Saya tidak banyak cerita. Masih semangat adik-adik kita, para bung senior. Halo nona, itu bulu tumbang cantik. Siapa dong? Siapa? Sasa. Senyum dia. Malu dia. Gual, orang berapa gual? Orang 4. Laki semua ya? Jagoan. Ayo aku di gual, Jiramba Serepat. Tenang abang. Dukong. Pilang, desa Dukong. Kampung kita ini, Ini warga Pak Mintet ini. Apa? Ya. 6. Mika 4 Tadi datang pagi. Laki semua. Lagi ada balik. Bulu tumbang berapa dek? 6, 7? 7. 5 cowok, 2 cewek. Iya. Nggak ada hasilnya. Oke. Nggak ada hasilnya dan nggak ada enaknya narkoba tersebut ya. Itu aja pesan dari saya. Itu aja pesan dari saya. Karena saya juga sebentar lagi ada kegiatan juga ya. Itu aja pesan dari saya. Lebih dan kurang. Pak Niko menyampaikan, Niko dari Polri, wakil Polres Belitung dari warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi paparan ataupun materi dari Pak Niko selaku Kepala Satuan Bimbingan Bimbingan Masyarakat di Kapolres Kabupaten Kapolres Belitung ya. Didampingi juga oleh anggota dari Kapolres Belitung. Pak Ipan S. Terima kasih kesempatan dan waktu serta paparannya kepada Bapak Niko. Mungkin tadi belum ada sesi tanya jawab, masih ada waktu sedikit kepada kawan-kawan yang ingin bertanya mungkin.
Ada yang ingin ditanya seputar tupoksi dari kepolisian ataupun tugas-tugas. Ayo Pak, kasih reward Pak. Yang jawab dapat Ataupun ada pulsa. hal-hal yang